Baik, Bismillah, Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu pembahasan yang cukup menarik setelah kita bertemu dengan atau kita berjumpa dengan Idul Fitri, yaitu berbuka puasa ketika berjumpa dengan Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Oke, jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi ketakwaannya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Yang paling mulia bukanlah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Jadi tentang berbuka puasa ketika berjumpa dengan Allah di hari Idul Fitri ini adalah hari berbuka besar untuk kita yang menjalani puasa wajib di bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan ketika berbuka, dan kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Berbuka puasa yang dimaksud dalam hadis tadi bukan hanya berbuka puasa ketika tenggelam di matahari saja. Berbuka yang dimaksud bisa pula adalah berbuka pada hari raya Idul Fitri, ketika kita pada bulan Syawal ini merasakan kebahagiaan karena kembali lagi bisa menyantap makanan yang halal untuk kita semua. Kebahagiaan kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah, karena balasan di sisi Allah itulah yang lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil yang artinya, dan kebaikan apa yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Puasa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ada dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu adalah ketika orang yang menjalankan puasa dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Balasannya di akhirat adalah, dalam Quran surah Al-Haqqah disebutkan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan dalam Latif Al-Ma'rif, Mujahid dan selainnya mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Tingkatan puasa yang kedua adalah berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang Allah haramkan. Ia menjaga anggota kepalanya, perut, dari hal yang diharamkan. Ia juga mengingat kematian. Ia selalu mengingat akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hari ini orang ini berbuka adalah ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, dan kebahagiaannya adalah ketika melihat wajah Allah Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menyebutkan, barang siapa yang berpuasa dengan menahan syahwatnya di dunia, dia akan mendapat kenikmatan tersebut besok di jannah atau di surga. Siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah. Maka yarju liqa Allahi fa innal ajalallahi ata. Barang siapa yang mengharamkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Quran surah Al-Ankabut ayat 5. Penjelasan dari Ibnu Rajab tadi menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, dalam artian kita menahan dari berbagai pembatal puasa. Namun puasa yang paling bagus adalah berpuasa dengan meninggalkan maksiat dan berlangsung sepanjang waktu hingga kita berjumpa dengan Allah. Pelajaran penting yang bisa kita gali adalah kita dituntut beribadah sepanjang waktu, bukan beribadah musiman saja. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata,
bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk orang memberi sesuatu kecuali kematian. Atas beliau membaca firman Allah Ta'ala, yang artinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ada yang bertanya kepada Bashar, pada kaum yang rajin ibadah dan bersemangat sekali di bulan Ramadan. Al-Bashir pun menjawab, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang saleh, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Kemudian ada kiat-kiat ampuh agar kita terus istiqomah beribadah ba'da Ramadan atau setelah Ramadan. Yang pertama, perbanyak doa meminta istiqomah seperti doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita lebih ampuh lagi beristiqomah setelah Ramadan, kumpul dengan teman-teman yang saleh dan mengantarkan pada kebaikan seperti teman-teman yang ada di dalam majelis ilmu. Oke. Yang ketiga, beribadah yang ajib walau sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah amalan yang continue atau berkelanjutan walau jumlahnya sedikit. Oke. Keempat, berusaha menjaga ibadah wajib, salat 5 waktu, dan melengkapi dengan ibadah sunnah seperti salat sunnah rawatib, tahajud duha, dan puasa sunnah termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga ibadah wajib dan sunnah terus terjaga ba'da Ramadan sebagaimana dirutinkan pada bulan Ramadan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hal ini Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.